Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aida, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Saya dari Rumpun Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan perkembangan peserta didik dan juga profilingnya. Nah, yang pertama, kita akan melihat identitas peserta didik. Di sini, HL merupakan siswa kelas 51 di SD Negeri 1 Kendari, lahir di Kendari 5 Maret 2012. HL ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak HM dan juga Ibu SDN. Selanjutnya, perencanaan observasi atau panduan observasi. Mengapa kita harus memiliki panduan observasi? Karena panduan observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dan dapat memberikan informasi secara tepat dan juga akurat. Maka, diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Kemudian, observasi ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Kendari yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno, nomor 117 pada kelas 51. Jumlah siswa yang diobservasi adalah 1 siswa, yaitu dijadikan sebagai sampel. Nah, observasi ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Kamis dan Jumat pada tanggal 1-2 Desember tahun 2022. Selanjutnya, pada tahap menganalisis data, ada 5 perkembangan yang akan kita analisis. Yang pertama yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, motivasi belajar, gaya belajar, dan juga minat belajar. Kita akan menganalisis tentang perkembangan fisiologis, di mana pertumbuhan fisik memiliki perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala yang primer dalam pertumbuhan remaja atau pertumbuhan pada anak SD. Sesuai peserta didik yang telah saya observasi, dalam aspek perkembangan fisiknya, peserta didik memiliki berat badan yaitu 35 kg dan tinggi badan yaitu 143 cm dalam usia 10 tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa peserta didik yang saya observasi sudah dikatakan ideal. Nah, peserta didik juga tidak memiliki kelainan, mampu melihat dengan baik, mengucap dengan baik, dan juga segala sesuatu yang diucapkan dapat kita terima dengan jelas atau dapat kita dengar dengan jelas. Namun, peserta didik juga memiliki kesempatan untuk menggosok gigi dengan tepat waktu dan memiliki kuku yang bersih, sekalipun peserta didik terkadang lupa untuk membersihkan kuku. Kemudian, pada tahap perkembangan psikologi. Pada tahap ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, sosio-emosional, dan juga psikososial dari peserta didik. Melalui hasil observasi saya bahwa anak atau peserta didik yang telah saya observasi yang berinisial HL, dalam perkembangan kognitifnya, peserta didik masih banyak yang ia belum ketahui. Dan pada aspek perkembangan sosial emosionalnya, peserta didik juga belum memahami kelemahan yang ia miliki dalam belajar. Peserta didik memiliki pandangan positif terhadap kelemahan yang sedang dia hadapi dan juga mampu menunjukkan sikap positif pada saat proses pembelajaran. Dan peserta didik juga selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, pada aspek psikososial. Nah, peserta didik sangat senang dalam bekerja sama. Ia sangat antusias dalam menyelesaikan tugas kelompok, sehingga tugas yang diberikan oleh guru mampu diselesaikan dengan waktu yang efektif dan juga diselesaikan dengan baik. Dan peserta didik selalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, terutama jika dalam pembelajaran dengan kerja kelompok. Kemudian, kita akan melihat pada motivasi belajar anak. Nah,
Dari hasil observasi pada motivasi belajar, dalam proses pembelajaran di dalam kelas, peserta didik selalu memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru, selalu aktif bertanya jika ada pelajaran yang tidak ia pahami. Seperti tugas yang diberikan guru, peserta didik juga selalu berusaha untuk menyelesaikan dengan tepat waktu. Namun, peserta didik terkadang masih malu untuk mempertahankan pendapat ataupun beserta alasannya di hadapan teman-temannya. Kemudian kita masuk pada sesi gaya belajar. Nah, dalam observasi, sesuai dengan angket yang telah saya sediakan, dari skor yang diperoleh oleh peserta didik, yaitu pada sesi 1, jumlah skor yang diperoleh adalah 23 poin, dan sesi kedua jumlah skor yang diperoleh adalah 21 poin, sedangkan pada sesi ketiga jumlah skor mendapat sebanyak 25 poin. Dengan keterangan bahwa sesi pertama yaitu gaya belajar menggunakan visual, kemudian sesi kedua yaitu auditori, dan sesi ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, dari ketiga sesi di atas, dengan dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya belajar yang lebih dominan adalah sesi ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang minat belajar. Nah, dalam observasi kali ini, minat belajar itu meliputi 9 aspek. Yang pertama, kita sebutkan bahwa aspek yaitu yang pertama aspek perasaan senang, yang kedua aspek perasaan tertarik, yang ketiga aspek penuh perhatian, yang keempat aspek bersikap positif, yang kelima aspek terpenuhinya kebutuhan, yang keenam aspek ketekunan dalam belajar, yang ketujuh aspek ulet dalam memahami kesulitan, yang kedelapan minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, dan yang terakhir atau kesembilan adalah aspek berprestasi dalam belajar mandiri. Sekian presentasi dari saya, semoga menjadi bahan refleksi atau bahan pembelajaran untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.